Karena pada saat itu kan si Richard ini kan telepon gue. Dia beberapa kali WA gue udah gue blokir ya kan, staffnya udah gue blokir. Terus gue yang satu lagi dia WA lagi, kapan bang podcast ke saya? Gue bilang gue udah nggak tarik podcast di lu, gue bilang gitu. Udahlah, gue bilang. Gue nggak tertarik lagi, gue blokir lagi. Data tahu dia telepon nanyakan bang, kenapa laporin saya, kata dia gitu, di Polres Jakarta Barat, di Polres Jakarta Selatan, laporin masalah ini loh. Pelapornya adalah Agustiar, gue bilang. Pelapornya Agustiar, gue hanya mendampingi, karena tugas gue lawyer ya mendampingi berdasarkan kuasa substitusi kan gitu. Dia sangat keberatan dilaporin oleh Agustiar terkait dengan perdukunan ya, perdukunan yang dilecehkan lah, karena kan itu kontennya kan diundang oleh Dr. Richard membahas masalah dukun kan gitu. Walaupun Jindan yang menjadi viral dan ini kan apa sih korbannya lah, kata kasarnya dia menjadi korban. Tapi kan pada saat itu Jindan kan memang menjadi anggota dari organisasi dukun tersebut ya, yaitu EPAGI ya. Walaupun dia tidak tercatat di TPI, tapi di EPAGI, organisasi pendirinya salah satunya adalah Haji Ridwan ya, yang mendirikan TPHDI juga. Makanya kita mengajak dia gitu. Dia keberatan dalam laporan itu. Ya gue bilang kalau keberatan, ya lu jangan gitu loh. Ini masalahnya kan berawal dari Haji Ridwan dan Jindan. Gitu loh. Sekarang Haji Ridwan dan Jindan itu udah bersama lu ya, si Jindan ya. Itu kan gak ada masalah, gak ada permasalahan. Jangan salahin gue kan gitu. Tapi gue gak ada masalah lah, yang penting gue masukin pasalnya, kita kaji barbar nanti digelar perkara kan gitu. Pasal 31 junto pasal 47 Undang-Undang ITE, ancaman hukuman 10 tahun. Tapi besok juga gue rencana mau ke Polda Metro Jaya, gue mau laporkan layanan umumnya gitu loh, tentang Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1959. Di situ gue mau masukin pasal 46 atau 56 gitu ya, tentang kerahasiaan berkomunikasi antara sesama dalam melakukan pembicaraan di handphone ya, di media elektronik. Makanya besok gue konseling dulu di Polda Metro Jaya, kalau pidana umumnya masuk laporin lagi pidana umum gitu. Sekarang baru pidana khususnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Rencananya gue laporin lagi. Kalau pidana umum ancaman hukumannya 15 tahun. Jadi kenapa gue bilang gue nggak perlu lapor somasi? Karena gue pikir ngapain juga somasi orang Richard udah berapa kali kok, berkali-kali. Udah bukan saja menghina Debus, ya kan? Menghina Debus, menghina ini, menghina itu, semua. Ya sekarang gabung dengan Marcel kan ikut menghina si Rara ya, Mbak Rara. Pawang hujan. Ini kan ini nggak elok jadinya gitu loh. Tradisi orang ini kan udah tradisi kebiasaan kita turun temurun gitu. Tahu-tahu ada yang koreksi dengan bermodalkan bahasa edukasi. Ini harusnya tahulah SOP tentang edukasi gitu loh. Edukasi atau menghakimi. Kan si Marcel ini kan nggak mengedukasi, malah menghakimi. Lu tipu, lu bohong, nih trik nih. Kan ini menghakimi gitu loh. Kalau edukasi itu ada SOP-nya sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Bukan begitu cara edukasi. Ngomong dulu lu sebagai apa, minta sertifikasi edukasi. Gitu loh. Kalau udah dapat sertifikasi edukasi dari Dinas Pendidikan atau minimal lah yayasan pendidikan atau apa, baru kasih. Gitu loh. Ini lo turun dari gunung, dari goahan, keluar ke bumi ini, tau ngomong edukasi. Emang siapa yang mau ngeiyahin edukasi lo? Kalau bicara edukasi jangan sembarangan gitu. Kalau edukasi itu harus ada standarnya, standar SOP-nya, SOP untuk mengedukasi. Yang dikedepankan dalam ilmu edukasi itu adalah etika dan estetika, dan menyampaikan edukasi atau pelajaran, advice kepada masyarakat apa yang ingin disampaikan agar menjadi pembelajaran yang baik. Tapi kalau lu cabul, lu penipu, ini trik, ini bohong, itu bukan edukasi. Orang gua turun ke kota namanya bukan edukasi makmu. Edukasi ada SOP. Lu ngomong sama dosen manapun diketawain edukasi. Pemerintah juga bisa gue pecat kok kalau seandainya gue ntar pemerintah yang bilang edukasi itu. Misalnya ada pemerintah pendidikan gitu bilang, oh ini edukasi sudah SOP, gue pecat itu, gue minta PR, gue suruh pecat, menteri-menterinya gue pecat. Kau bilang itu edukasi, mana daripada intersepsi itu adalah merekam atau menyadap kan gitu. Merekam menyadap saja itu sudah masuk dalam termaktub dalam pasal-pasal tertentu. Makna di perekamannya. Lantas kalau seandainya diunggah lagi ke handphone orang lain,
ke handphone online itu namanya apa sih, penyebaran berita kan, penyebaran berita, penyebaran video. Itu juga gue nggak akan memilih pasal itu kalau seandainya kan ini kan maknanya dari itu adalah merekam, gitu loh. Merekam sebenarnya sih perekaman itu dari handphone kan gitu. Tapi karena ada handphone lain, jadi ya gue tetap masukkan pasal intersepsi gitu loh. Apalagi dengan mens rea, ingin menghancurkan gue, mengadu domba gue dengan Pak Ridwan, itu kan udah salah. Udah salah gitu loh. Jadi maksud gue, maksudnya apa gitu? Rekam-rekam wartawan bukan, lalu menyebarin ke Pak Ridwan omongan gue. Dia yang lagi gue omongin sama dia berdua kan Pak Ridwan. Lalu setelah itu dia dikirim ke Pak Ridwan. Pak Ridwan marah sama gue. Pak Ridwan, Pak Kiai Ridwan jadi marah sama gue. Akhirnya gue di grup TPHDI atau dukun, gue disidang. Ribut lah gue tuh debat Pak Ridwan. Akhirnya kita sadar, oh ternyata kita diadu domba. Kayaknya nggak jadi. Chatli licik nih, si Richard nih licik banget gitu. Cara kerjanya licik banget, tapi apalah. Gue serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena gue yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang licik pasti hancur. Gue serahkan. Karena saat ini udah ada 5 atau 6 laporan. Di gue aja ada 3 laporan. Laporan Richard Lee 2, ya, yang dilaporkan oleh Agustiar dengan gue. Satu lagi laporan Agustiar untuk Marcel Radival. Jadi 3 laporan. Belum lagi besok debus. Ada lagi di Jawa Timur 2 laporan sudah masuk. 3 sama laporan Gus Samsudin. Berapa tuh? 6, 7. Ada lagi laporan. Wah, udah banyak banget dah. Makanya gue bilang, wallahi demi Allah demi Rasul, sumpah gue minta sama Allah, mudah-mudahan yang licik hancur. Kayak gitu aja. Karena gue nggak tahu kelicikan atau cara-cara licik. Tapi kalau orang licik, insya Allah hancur. Namanya kan Bang Hotman ini kan juga seorang lawyer yang memang kita nggak sanksikan lagi lah untuk menangani masalah ini. Dan memang permintaan gue dari awal, si Marcel emang harus nyari pengacara yang top gitu loh. Karena kalau urusan dengan gue ini, kalau pengacara yang tanggung-tanggung takutnya ini. Makanya ini Bang Hotman ini udah sangat pas, udah sangat pas kalau seandainya Marcel sama si Richard ini nunjuk Hotman, sangat pas banget gitu. Karena biar gue bisa belajar sama Bang Hotman gitu. Namun ada statementnya Bang Hotman juga yang tadi gue lihat kayak lepotan gitu loh. Jadi Bang Hotman ini dalam mengungkapkan literatur hukum atau pasal-pasal itu harus benar-benar tertata ya, tertata dengan rapi sebenarnya pembahasannya. Jangan sampai belepotan gitu. Jadi gue lihat tadi kok kayak belepotan gitu loh. Jadi menganalogikan tentang dukun gitu, kayaknya terlalu apa ya, terlalu mungkin kurang baca kali Bang Hotman. Bang Haris kurang baca. Kenapa gue bilang? Karena dia bilang dukun itu tidak dalam undang-undang. Katanya dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Lantas kalau ada pelanggaran undang-undang ITE, persidangan kan itu dipanggil ahli bahasa. Gaji tentang bahasa dukun tadi. Lantas kalau nggak ada dalam undang-undang, kenapa dukun itu dipanggil oleh hakim untuk jadi ahli bahasa? Kan persidangan ini kan bagian daripada undang-undang. Somasi mensomasi itu bagian daripada undang-undang. Ya kan? Nah, pembahasan kita non litigasi saat ini juga bagian daripada undang. Lantas Bang Hotman bilang dukun itu nggak ada di undang-undang, bingung saya nih. Jadi Bang Hotman ini harus gimana ya? Jangan banyak tamasya. Harus baca buku lagi ya. Bang Hotman tolong baca buku lagi, jangan tamasya ya. Karena ini nanti jadi edu sesat nantinya. Udah Marcel Radivalnya sesat ya kan, si Richardnya juga sama, ntar Hotman pengacaranya juga sesat juga, jadi semua jadi ikut sesat. Tolong ya, jadi tolong jangan sesat, jangan menyesatkan hukum di tengah masyarakat. Kalau gue belepotan nggak masalah ya, karena gue ini istilahnya juniornya, ini udah senior, udah tahu sendiri kan dia kurang apa, tapi ngomong belepotan begitu. Tolong Bang Hotman ya, kalau jadi pengacaranya Marcel Radival, tolong dipas-pasin lah bahasanya gitu. Jadi biar yang lainnya punya pelajaran tentang tata bahasa yang baik gitu kan, profesional dan proporsional nanti kelihatannya. Bang Hotman Paris ini bukan indikasi dia udah masuk dalam ranah kuasa, karena dia ikut ngomong kok para dukun. Ini tidak ada dukun di Indonesia di undang-undang. Ini dia udah ngomong, berarti kan dia udah masuk dalam ranah kuasa kan gitu. Kalau dia tidak ada kuasa, ngapain ikut ngomong dalam kontestasi ini kan gitu. Selama saya masih megang kuasa, jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak, apalagi Hotman gitu loh. Selama saya masih pegang kuasa, officium nobile, pengacara itu nggak boleh takut pada siapapun. Itu apa sih? Jabatan paling terhormat pengacara itu. Bahkan saking terhormatnya sama sejajarnya dengan institusi negara. Umpamanya adalah jenderal itu. Jenderal itu tidak sejajar dengan pengacara, tapi institusinya sejajar dengan satu pengacara di Indonesia. Bayangkan. Itu makna daripada officium nobile.
Makanya dia bilang nggak ada rasa takut kalau sana. Mana ngapain takut gitu loh. Yang penting kita sesuai dengan rule-nya gitu. Jadi arti sini apa yang diucapkan oleh Bang Hotman tadi, dia bilang dukun nggak ada. Jadi analoginya kemana gue bingung jadi. Terus ada lagi dia bilang dukun itu tidak masuk dalam undang-undang ya. Dan dukun tidak masuk dalam undang-undang katanya gitu. Sementara dia bilang lagi di menit berikutnya dia bilang dukun itu sedang dibahas. Dukun santet itu sedang dibahas di RKUHP. Gue bingung jadinya, kata dia dukun masuk dalam undang-undang gitu loh. Terus beberapa menit kemudian dia bilang dukun itu sedang dibahas di RKUHP. Makanya gue bilang di Bang Hotman jangan banyak piknik Bang. Tolong Bang, jangan banyak piknik ya. Tolong. Jadi jangan memalukan gitu loh Bang Hotman. Banyakan piknik akhirnya ngaco gitu. Dalam RKUHP tidak disebutkan secara eksplisit ya tentang dukun tersebut atau dukun santet tersebut ya. Tetapi di situ membahas tentang sanksi pidana apabila melakukan kegiatan supranatural dan merugikan orang hingga orang itu cacat, sakit dan meninggal. Itu dalam RKUHP itu sudah dicatat di situ. Tidak secara eksplisit tidak dituliskan bahwa itu dukun santet, tidak ada tulisan santet atau dukun, tidak ada. Tapi masyarakat yang melakukan kegiatan supranatural yang berkaitan dengan supranatural hingga merugikan orang itu akan. Jadi sebenarnya gini loh. Makna mens rea itu kita harus pelajari dulu ya di dalam istilah hukum ya. Makna mens rea, niat jahat. Jadi mau dukun santet kayak namanya, mau penjahat kelamin kayak ya, mau penjahat begal motor kayak apa, selama mens rea-nya nggak ada, nggak kena sebenarnya. Lu tulis aja, ini rumah dukun santet, lu tulis aja. Kalau ada warga yang udah gerebek lu, sementara dia nggak ada perbuatannya, hanya nulis banner doang, warga itu kena pidana 170 gitu loh, pengeroyokan atau pengerusakan secara bersama-sama gitu. Jadi makna mens rea ini loh yang menimbulkan. Makanya dia bilang ketika orang-orang menganalogikan musyrik itu adalah dukun, ini salah banget gitu loh. Kan di dalam ilmu Islam, maaf ya, gue nggak paham ilmu Islam, nggak begitu ini ya, bukan domain gue kan, itu bagian dari asatid dan lain-lain. Tapi gue coba menjelaskan bahwa musyrik yang gue ketahui adalah ketika orang itu mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Musyrik dan syirik. Nah lantas kalau gue sholat istikharah, gue minta dikasih rumah yang gede di Pondok Indah, sholat istikharah, tahu Allah mengabulkan, apakah gue itu syirik, musyrik? Lantas kalau seandainya orang minta air sama gue minta bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah, terus gue baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil ayat jajal kaidahum fitabil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil. Apa itu gue jadi syirik? Pas gue tiup itu air, gue kasih ke orangnya sembuh. Apa gue syirik? Itu dari Allah. Makanya gue bingung, kok dukun dibilang syirik? Selama dukun itu masih mempercayai kekuatan Allah, mau dianya rumput kek, mau medianya gue tiup begini rambut, sembuh, terserah dukun. Yang penting selama dia tidak mencelakai orang, tidak ada mens rea, tidak ada actus reus, jangan lu vonis. Karena rombongan si Marcel CS ini sekarang ditambah sama Bang Paris, ini kayaknya memvonis gitu loh. Kok berani memvonis? Orang yang tidak percaya dukun, syahadatnya batal. Waktu itu kan pernah gue jelasin, waktu gue makan di gue sehingga jadi viral kan. Padahal video itu gue langsung hapus. Kok tato ada yang, tapi nggak apa-apa lah. Itu nggak ada masalah. Tapi pernyataan gue pada saat itu, orang yang percaya dukun itu batal. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, dukun itu adalah supranatural yang berkaitan dengan goib, yang mempercayai hal yang goib. Lantas kalau lo bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan aku bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah adalah Tuhanku, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulku. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul digabungkan menjadi satu, jadi syahadat. Gitu. Syahadat itu bersaksi bahwa gue percaya ada Allah, karena Rasul pernah menghadap Allah, gitu, melalui jalan Isra Mi'raj, walaupun tidak bertemu langsung, gitu kan. Walaupun tidak bertemu langsung dengan Allah, mungkin dia dapat dari wahyunya atau apanya, dari perjalanan Isra Mi'raj atau apa kan gitu. Nah itu ustadz yang bisa menjabarkan secara detail. Maka itulah yang analogi yang gue bilang, kalau lo nggak percaya dukun berarti nggak percaya goib. Karena goib itu ada dua, goib mutlak dan goib biasa. Goib mutlak itu yaitu hari kematian kita kapan, itu goib mutlak. Allah itu apa, itu goib mutlak, ya kan? Hari rezeki kita, hari apes kita kapan, itu goib mutlak. Tapi kalau goib yang tidak mutlak itu, setahu gue yang bisa kita
lihat dengan akal pikiran yang nyata, mata kasat mata gitu. Ini bahasa mereka ini udah kayak nasi uduk, ngerti nggak? Jadi gue bingung dari kemarin gue ngejelasin lagi. Jadi Marcel ini ngoceh kayak orang mabuk sabu ya kan, habis minum air sabu 1 galon dia ngoceh gitu loh. Gue bingung, jadi gue cara menjabarkan pernyataan Marcel yang kecil-kecil ini kan bingung. Pernyataan ini simple tapi membahayakan orang yang tidak nanggep gitu loh. Akhirnya orang memukul rata. Gitu loh. Tuhan yang Maha Esa, lingkup Tuhan yang Maha Esa itu kan udah ada include di situ. Orang Buddha, Hindu percaya sama Tuhannya. Orang Kristen juga sama, Protestan Katolik percaya sama Tuhannya. Orang Islam juga sama. Tapi menurut pemahaman gue, Tuhan yang Maha Esa itu hal yang goib. Kembali hal yang goib itu udah dicatat dalam kamus bahasa Indonesia. Goib itu ada orang yang melakukan kegiatan supranatural berkaitan dengan hal goib. Kan gitu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Lantas kaitannya kan ada satu sama lainnya. Jadi kalau dicampurkan masalah ini nggak ada tulisan dukun, emang nggak ada. Tetapi kan kita bisa menafsirkan sesuai dengan akli kita. Dukun-dukun di Indonesia ini semuanya punya Tuhan loh. Karena kita jangan sampai terstigma oleh statement-statement si Marcel ya, yang menggiring kita ke hal-hal yang mungkin ya ateis apa segala yang tidak percaya lagi dengan goib dan Tuhan gitu. Jangan salah. Semua orang yang ada di Indonesia ini wajib beragama, itu dulu. Orang tidak punya agama nggak boleh mempunyai hak di dalam bangsa Indonesia, itu dulu. Karena ideologi kita Pancasila. Yang pertama ketuhanan. Nah kalau ketuhanan itu satu bingkai yang besar, di dalamnya itu ada keyakinan kita tentang rukun iman dan rukun Islam untuk Islam ya kan. Dan Kristen ini keyakinannya apalagi, syaratnya apalagi, itu kan tentang ketuhanan loh. Jadi kalau dicampur aduk dukun itu bukan Tuhan atau lagi ini statement bodoh tapi yang bikin orang pusing. Kita takut yang nerima ini omongan-omongan atau pleset-plesetan dari si Marcel ini, takutnya nggak mempan, nggak kuat nampung otaknya sini, diterimanya secara mentah, secara mentah. Ujung-ujungnya dikeluarkannya secara negatif. Gitu. Itu yang tadi dibilang tadi, dukun itu syirik, musyrik. Kok syirik musyrik? Itu kata syirik musyrik kan hanya berlaku di umat beragama Islam. Ya kan? Sementara dukun ini kan banyak dari umat agama juga, dari kalangan agama-agama lain banyak yang dukun. Apakah dia kena syirik? Nggak kena kan? Makanya kita bicara masalah undang-undang atau bicara masalah aturan, konteksnya adalah universal. Bisa berlaku bagi semua agama yang ada di negara. Kalau bicara syirik tentang agama Islam, ya, lalu kita bukan dengan pembahasan dukun yang universal, ini nggak nyambung jadinya nanti, gitu loh. Kita bicara undang-undang, ya kan, undang-undang dan aturan, ya kan. Nah, bagian daripada turunannya termasuk tadi kamus besar bahasa Indonesia sebagai bukti ya, saksi ahli, dan bukti dalam alat bukti itu kan saksi ya, saksi ahli, gitu kan. Di dalam persidangan itu dipanggil gitu. Itu bagian dari perangkat undang-undang itu sendiri, gitu loh. Maka bicaranya kayak nasi uduk, jadi bingung ngejelasinnya gitu. Bingung kalau nasi uduk, ya kan, gitu. Gue lebih percaya Tuhan, gue percaya dukun. Ya, udah jelas-jelas Tuhan itu goib, dukun itu yang melaksanakan hal goib. Jadi menjelaskannya bingung gitu. Ditambah lagi tadi Bang Hotman ngoceh lagi begitu. Aduh ampun gue. Gitu. Tolong Bang Hotman, hampura. Abang senior saya tolong. Saya ini pengacara yang menjalankan tugas saya secara profesional. Selama saya masih punya surat kuasa, saya tidak akan pernah berhenti mengoceh untuk kepentingan hukum, hak-hak hukum klien saya. Jadi saya dibilang jangankan Hotman, bulldozer saya tabrak. Gitu loh. Apa memangnya Hotman? Emangnya dewa di Indonesia ini dia? Nggak ada urusan. Gitu loh. Selama kita masih pegang surat kuasa, itu pelajaran, itu edukasi yang saya berikan. Jangan kecil hati. Tetapi kita juga tidak boleh merendahkan Bang Hotman. Biar gimana pun beliau senior kan gitu. Nggak boleh merendahkan. Tetapi bahasa-bahasa saya memang begini gitu. Gitu. Hanya orang gila yang nggak panik Pak. Udah 8 laporan, 6 laporan. Cuman orang gila doang Pak. Orang nggak waras yang nggak panik. 8 laporan loh Pak ini. 6 apa 8 laporan. Hah? Kalau kita istilah mancing Pak di kali. Kalau kalinya nggak ada ikannya gitu kan. Nggak banyak ikannya ya kan. Kita tebar 6 pancingan. Masa ya satu nggak nyangkut Pak? Hah? Jadi kesombongan lah yang menutupi ketakutan dia. Rasa kesombongan. Padahal pantatnya udah begini. Nyut gitu. Mungkin begini, satu, Dr. Richard Lee juga kekurangan karyawan kan gitu.
Dan kebetulan Jindan juga butuh kerjaan, ya nggak apa-apa, biar aja. Itu aja, kita positif aja. Kita nggak boleh batasi itu. Biar aja dia tuh, ya karena Jindan kan udah ngomong katanya dia tulang punggung keluarga. Ya biar dapat rezeki lah. Dan dokter Richard juga bisa dapat pahala kan gitu. Simpel-simpel aja biarin. Kalau masalah pengkhianatan udah sering saya bahas. Bukan berkhianat ya, mungkin kan beliau kurang dewasa. Ya mungkin dia datang ke sana kurang dewasa, ya udahlah. Kecewa ada, tapi ya udah nggak usah kita terus menerus, biar aja Jindan itu, takutnya dia terkenal beneran gitu. Karena di dalam kuasa saya tidak ada nama Jindan, adanya nama TPHDI dan Agustiar. Sebenarnya nggak sedih, cuman apa sih, strategi hukum gue jadi berantakan gitu loh. Strategi hukum gue jadi berantakan, sempat berantakan gitu. Strategi hukum gue itu aja sih. Politik hukum gue main di situ, strateginya sempat berantakan. Itu aja. Ya dia dikeluarkan, udah diberhentikan, ya tapi di dalam organisasi dia diberhentikan, tapi di dalam silaturahmi Jindan tetap baik dengan Haji Ridwan. Tetap baik dengan Haji Ridwan. Dan Haji Ridwan juga udah damai sama gua kan, udah telepon-teleponan, udah baik lah. Udah baik semua udah. Juga atau beberapa hari lah sempat kita main tegang-tegangan gitu kan. Lalu beredar lah video yang dari Richard Lee itu kan, yang telepon gua disadap itu kan. Telepon gua disadap, diintersepsi, akhirnya gue keberatan gitu kan, lalu gue laporin polisi gitu. Gue sama Marcel biasa, sama si Jindan biasa aja, Haji Ridwan biasa. Gue telepon nih Haji Ridwan, baik-baik aja gue sama dia. Ntar gue telepon Haji Ridwan ya. Oh dia jikir sekarang. Habis isya dia selalu jikir. Ntar jam 9 baru bisa. Jamnya dia jikir nih, Haji Ridwan. Baik aja, baik-baik aja gua sama dia, baik-baik aja. 5 atau 6 laporan atau 7 laporan kita dicabut. Gue sendiri kagak bakal gue cabut karena gue sendiri laporin. Nggak ada cerita. Oke. Ya kan gini, polisi di Indonesia kan bukan robot. Dia kerja satu hari itu berapa puluh laporan yang masuk kan, khusus di Polres atau di Polda. Artinya di sini harus bersabar menunggu. Kan gue udah bilang dari kemarin. Ada 6 bulan lalu orang sombong sama gue dengan pasal yang sama, undang-undang ITE. Lagunya bukan main. Gue kebal hukum, gue ini, gue nggak kena, gue ini. Nggak taunya naik tuh kasus. Sekarang jadi tersangka. Dia lagi kebingungan nyari pengacara. Artinya 6 bulan loh, 6 bulan. Jadi artinya ini berarti ini tidak apa ya, tidak diperiksa oleh polisi atau tidak polisi. Tunggu aja, sabar gitu. Gue mancing di kali, joran 6 biji, ya kan? Kalinya tuh ikannya kata orang kurang, nggak banyak. Ya masih yang nggak dimakan sih, 1 joran gitu, gitu loh. Ini kan 6 atau 8 laporan nih yang udah terkait dengan mereka. Jadi gue biarin aja, istilah kata nih, kalau kita tempur, kita nggak perlu turun ke medan lapangan tempur juga. Ini udah pasti menang punya kan gitu. Kalau kata orang Cina kan, ini udah pernah pasti menang punya ini hanya. Gitu. Rencana di Polda Metro Jaya gue mau laporin juga pidana umumnya dengan Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Di situ ada pasal 56, junto pasal berapa gitu, ancaman hukumannya 15 tahun. Gue mau laporin juga. Mungkin Senin atau Selasa gue konseling dulu. Dokter Richard Lee kan oleh Agustiar baru laporin minggu lalu. Minggu ini kan baru kemarin tuh laporin. Artinya paling minggu depan lah dipanggil. Dokter Richard. Iya. Lalu Marcel Radival kan sudah dipanggil saksi ya, tinggal saksi pelapor. 2 orang lagi tinggal panggil, baru si Marcel. Mungkin minggu depan udah mulai. Kalau di konseling itu kan ditanya bukti babang apa, lihat diperiksa, oh ya udah masuk, terima laporan. Artinya kalau laporan itu udah masuk administrasi hukum, hukum pidana khususnya.